Shalom semuanya, selamat malam Mama Yulia, selamat malam Bude, selamat malam Mbak Maya, selamat malam papanya Joa, selamat malam Mas Didi, selamat malam Kayuan, shalom semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Ada. Baru beli ya, Bu? Haleluya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini lewat FA. Kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan pada malam hari ini. Sungguh semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu, dan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada, kami sehat pada hari ini tanpa kurang apapun, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sama-sama belajar, kami mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa persembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati jaringan yang ada Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat dimanapun saat ini kami berada, kami boleh tetap satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau dalam rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sama-sama kita katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di
ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. 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 Kita siapkan hati kita mau sama-sama belajar firman-Nya pada malam hari ini. Bu Esther, ini Tante Ruth belum ada untuk doa syafaatnya? Ya harusnya dia barusan sudah di WA sih, tapi belum masuk mungkin. Oke, ditunggu saja berarti. Ditunda aja sesudah firman aja kalau. Nanti langsung mau firman aja. Langsung Ya. firman aja ya. Doa syafaatnya nanti terakhir ya. Oke, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
kebenaran-Mu itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu
Tuhan, terima kasih Thank you, Lord. Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya undang Ibu Ruth untuk doa syafaat. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi anak-anak yang berharap kepada-Mu Tuhan. Tani Kelapa Gading Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Budi Prasojo Tuhan, beserta Ibu dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan beliau boleh menjadi gembala di tempat kami Tuhan. Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan Yesus bagi Pak Budi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau berikan beliau hikmat marifat yang dasarnya daripada-Mu Tuhan untuk memimpin Tuhan gereja kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau berikan beliau kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus, bahkan penyertaan yang luar biasa di dalam setiap langkah kehidupannya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, setiap permasalahan yang ada di dalam gereja kami Tuhan, Kau berikan juga beliau hikmat Tuhan yang asalnya daripada-Mu Tuhan, sehingga beliau boleh menyelesaikannya dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja yang ada Tuhan Yesus, biar Tuhan penyertaan Tuhan sempurna juga Tuhan bagi seluruh pengerja yang ada Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada juga Tuhan, Kau juga berikan Tuhan Yesus penyertaan yang luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, biar Tuhan Yesus kekuatan Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Tuhan yang ajaib terus ada Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan bersama Pak Maruf Amin Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka terus Tuhan Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan setiap keputusan yang diambil adalah keputusan-Mu saja Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus beliau boleh bersinergi Tuhan dengan para menteri Tuhan, bahkan dengan lembaga tinggi dan tertinggi negara Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pejabat negara Tuhan yang ada Tuhan Yesus, yang ada di Indonesia Tuhan, supaya Tuhan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus, dan mereka boleh melakukannya dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk DKI Jakarta khususnya Tuhan Yesus, 5 wilayah kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Anies Baswedan Tuhan Yesus sebagai pemimpin Tuhan di DKI Jakarta Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambil adalah keputusan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kelima wali kota yang ada juga Tuhan Kau berkati Tuhan senantiasa Tuhan, sehingga mereka boleh bersinergi satu dengan yang lain Tuhan. 5 wilayah DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan Tuhan Yesus. Bahkan Jakarta Barat Tuhan, Tuhan kiranya mau melindungi Tuhan Yesus, terutama Tuhan di mana DKI Jakarta adalah tempat yang tertinggi Tuhan untuk COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan DKI Jakarta ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau berdiri Tuhan berdoa untuk DKI Jakarta Tuhan. Biar kiranya Tuhan ada pertolongan Tuhan, ada shalom Tuhan, ada kesembuhan yang daripada Tuhan di DKI Jakarta. Kami percaya malam hari ini kami bersatu hati Tuhan. Tidak ada lagi penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh ada pemulihan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh saudara-saudara kami yang terjangkit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit Tuhan maupun yang diisolasi mandiri di rumah Tuhan. Biar Tuhan kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis Tuhan sebagai garda terakhir Tuhan, di mana mereka Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan, diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dalam penyediaan vaksin Tuhan, dana biaya yang diperlukan Tuhan cukupkan Tuhan. Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Bahkan Tuhan,
untuk vaksin ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga ahli yang sedang memeriksanya Tuhan, sehingga boleh Tuhan ditemukan vaksin yang sungguh-sungguh akurat Tuhan Yesus, sehingga bisa dipergunakan Tuhan untuk mengurangi gejala Tuhan, bahkan untuk menyembuhkan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu, 34 provinsi kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Boleh ada shalom Tuhan di Indonesia Tuhan, boleh ada kemanisan Tuhan, boleh ada pertobatan Tuhan, boleh ada lawatan Tuhan Yesus yang Tuhan bawa bagi Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap bencana yang ada yang boleh terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya tidak ada terjadi lagi bencana Tuhan dimanapun di Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan, boleh ada pemulihan pasca peristiwa bencana di Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tolong Tuhan, biar kami semua sebagai anak-anak-Mu boleh bahu-membahu Tuhan, membantu saudara-saudara kami yang terkena bencana Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan sama-sama Tuhan Yesus membantu saudara-saudara kami. Tuhan, malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota FA yang ada Tuhan di Betani Kelapa Gading. Tuhan, biar Kau pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjangkau jiwa Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Tuhan, bukan cuma kami sendiri, tapi kami juga boleh Tuhan Yesus membawa saudara-saudara kami untuk sama-sama beribadah Tuhan di FA ini Tuhan. Tuhan, ada satu lagi Tuhan Yesus, hal yang cukup penting buat kami Tuhan, di mana sebentar lagi Tuhan sewa gedung gereja kami akan berakhir Tuhan. Yang kami tahu Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau sudah membawa gereja kami sampai sejauh ini. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan bagi kami. Kami cuma mau bersepakat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk membayar gedung gereja, di dalam nama Tuhan Yesus Kau datang malam hari ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua biaya yang diperlukan Tuhan sudah berikan dan kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak yang berharap kepadamu. Engkau memberikan pembedaan bagi kami Tuhan Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus kami Engkau tinggalkan Tuhan. Engkau selalu Tuhan menyertai kami. Engkau selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami doakan malam hari ini Tuhan, kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk Ibu Ruth, saya kembalikan ke Bapak Eliasar. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi tema kita di tahun 2021 ini adalah kasih yang mempersatukan kita. Tetapi sebelum kita terus masuk di dalam akan tema daripada gereja kita di tahun 2021, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang bagaimana pentingnya itu kasih. Ya, kita harus yang kita akan pelajari dalam bulan ini, yang menjadi dasar kita yang paling pertama adalah kita mengenal akan tentang kasih Allah. Ya, jadi bagaimana selama ini kita berpikir bahwa kita bagaimana kita mengasihi Allah, tetapi biarlah di dalam bulan ini kita akan belajar bersama-sama terlebih dahulu bagaimana Allah itu mengasihi kita. Ya, jadi kita harus, yang kita pahami itu Tuhan itu yang mengasihi kita. Setelah nanti kita mengerti bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, barulah kita akan masuk lagi berikutnya bagaimana kita yang sudah dikasih Allah mengasihi Allah. Hari ini kita akan belajar tentang Allah adalah kasih. Ya, kita baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang
8 di situ dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Perlu kita ketahui bahwa sering kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih dan kita banyak beranggapan bahwa karena Allah adalah kasih sehingga kita tidak beranggapan bahwa itu adalah sifat Allah. Sebenarnya ya di dalam ayatnya yang Yohanes pasalnya yang ke-1, Yohanes 1 ayatnya ke-4, pasal ke-4 ayatnya ke-8, Allah adalah kasih, itu berbicara tentang dia adalah pribadi itu. Allah itu adalah kasih itu. Ya, kalau jadi kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang pribadi Allah, bukan sifat Allah. Nah, makanya kalau kita jangan kita balik. Ada orang mengatakan, ya, Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Bukan kasih itu adalah Allah. Itu lain lagi pengertian. Kalau kita mengatakan kasih itu Allah. Allah itu kasih. Yang artinya bahwa kalau kita berbicara tentang kasih, itu adalah pribadi Allah. Nah, itu yang harus pertama kita ketahui bahwa kasih itu adalah pribadi Allah. Ya, bukan sifat Allah. Nah, tetapi karena pribadi Allah inilah dia menunjukkan pribadinya di dalam kasih ini kepada manusia. Ya, dia adalah pribadi, bukan sifat, ya. Bukan sifat, tetapi pribadi. Jadi di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya ke-8 di sini, Allah adalah kasih itu bukan definisi Allah, tetapi itu adalah deskripsi tentang Allah, gambaran tentang dia adalah Allah. Ya, jadi kalau kita betul-betul pelajari di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, dia itu adalah pribadi. Ya, dia pribadi yang menunjukkan ya pribadinya kepada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah itu adalah kasih ya kepada kita. Dia mengasihi kita. Ya. Nah, di bulan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah itu mengasihi kita. Bagaimana Allah itu mengasihi kita. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan ini yang kita akan belajari nanti selama sebulan ini. Ya, bagaimana Allah itu mengasihi kita. Yang pertama nanti kita akan khususnya di bulan ini, yang di hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah itu tanpa syarat. Dan di minggu kedua kita di minggu berikutnya kita akan belajar tentang kasih Allah itu mau berkorban. Dan ketiga kita akan belajar tentang kasih Allah itu kasih yang kekal. Dan yang terakhir yang kita akan pelajari juga nanti di bulan ini, yang terakhir adalah kasih Allah itu tidak pernah berubah. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang kasih Allah ya yang tanpa syarat. Saya minta tolong untuk mungkin Ibu Maya bisa membacakan ayat yang menjadi dasar kita tentang kasih Allah tanpa syarat di dalam Roma 8 ayatnya Roma 5 ayatnya yang ke-8. Bisa Ibu Maya bantu untuk membacakannya? Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari ayat ini Roma 5 ayat yang ke-8 di situ dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hari ini saya akan bersama-sama dengan ada beberapa rekan yang membantu untuk
kita akan mengerti bagaimana kasih Allah tanpa syarat itu. Dari ayat yang sudah dibaca dari Roma 5 ayat yang ke-8, mungkin saya minta Ibu Maya, ya, dari ayat ini kira-kira Bu Maya mendapatkan sesuatu apa yang Bu Maya dapatkan dari Roma 5 ayat yang ke-8 ini tentang kasih Allah tanpa syarat. Mungkin bisa Bu Maya menjelaskan sedikit. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan mencoba memberikan pendapat saya sedikit tentang Roma 5 ayat 8. Ini mohon ini ya Pak ya ralatnya kalau misalkan ada yang keliru. Ayat ini kalau boleh saya bilang ayat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang di Roma. Di sini Paulus ingin menyampaikan sebuah kebenaran bahwa pengorbanan Yesus dilakukan ketika kita sebagai manusia masih dalam keadaan berdosa. Jadi Yesus berkorban untuk menanggung hukuman atas kelemahan kita, kedurhakaan kita, perlawanan dan bahkan dosa-dosa kita. Yang seperti kita tahu kalau ini menurut saya dari Roma 5 ayat 8, kalau saya boleh melihat latar belakang dari Paulus menulis surat ini, yaitu yang pertama, yang seperti kita tahu pada waktu itu Roma merupakan salah satu bangsa yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus gitu ya. Bahkan kita sama-sama tahu bahwa saat Tuhan Yesus disalib juga di situ ada campur tangan besar dari bangsa Roma itu sendiri gitu. Bahkan Paulus juga pernah dipenjara dan diyakini dia ada beberapa literatur yang saya baca dia diyakini bahwa dia meninggalnya di Roma gitu ya. Paulus pernah dipenjara di Roma. Kita boleh melihat ada beberapa surat di Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus saat dalam penjara, yaitu salah satunya mungkin di Filipi. Saya bisa bilang Paulus dipenjara di Roma karena di Filipi 1 ayat 13. Di Filipi 1 ayat 13 itu kalau mungkin Bapak Ibu yang memakai Alkitab melalui HP, di situ dia berkolerasi dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 30. Sebentar saya baca dulu, Pak. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 30 di situ disebutkan bahwa dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Perikopnya judulnya adalah Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Jadi mungkin pada waktu itu yaitu latar belakang yang pertama, yaitu Paulus juga mengalami istilahnya penderitaan sama seperti waktu Tuhan Yesus, penderitaan yang diakibatkan oleh bangsa Roma. Dan yang kedua, kalau boleh saya berpendapat, Paulus seperti kita kenal adalah salah satu rasul, bisa dibilang rasul yang sangat getol memberitakan keselamatan kepada orang non-Yahudi khususnya gitu. Jadi ayat Roma 5 ayat 8, kalau boleh saya bilang, ini berarti juga seperti suatu kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, suatu berita penghiburan bahwa bagi siapa saja yang ingin lepas dari belenggu dosa, mereka tuh sudah ditanggung oleh Kristus, dosa mereka telah diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti kita tahu bahwa manusia kita mempunyai beban yang sangat berat yang tidak dapat kita hancurkan dengan kekuatan kita sendiri, yaitu dosa. Namun Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, ia menyatakan kasih-Nya bahwa semua orang layak diselamatkan. Gitu. Semua orang layak diselamatkan, meskipun kita masih dalam keadaan berdosa. Tapi juga hal ini juga bukan berarti kalau pertobatan itu tidak penting, karena pertobatan tetap penting. Namun pertobatan itu
akan menjadi efektif jika penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu akan berlaku efektif jika hidup kita juga disertai dengan pertobatan. Tetapi pada intinya adalah keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Jadi siapapun, meskipun kita masih dalam keadaan berdosa, kita layak untuk mendapatkan kasih keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Bu ya Maya untuk pendapat yang Bu Maya dapatkan dari ayat yang Roma yang kita dapat, Roma 8 ayat Roma 5 ayat yang ke-8. Saya minta lagi salah satu orang mungkin bisa membantu untuk kira-kira menurut Ibu Linda dari Roma 8 yang menjadi Roma 5 ayat yang ke-8 yang menjadi dasar kita sebagai dasar kita dengan pembahasan kita kasih Allah tanpa syarat. Kira-kira Ibu Linda sendiri ada yang bisa mungkin dari Bu Linda ada yang bisa juga kita bisa dengar pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, saya disuruh nyanyi aja boleh nggak? Soalnya lagi tulisnya. Iya, sama seperti Bu Maya, saya mohon koreksi Bapak Gembala. Tante jangan ketawa-ketawa loh ya. Saya tadi merenungkan ayat ini menurut pendapat saya pribadi itu Paulus mencoba untuk mengembalikan arti kasih sesungguhnya. Jadi mencoba untuk menjelaskan kembali arti kasih sesungguhnya, bahwa seperti yang tadi Pak Eli bilang bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah Allah sendiri. Bahkan kasih itu dicatat di Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kasih itu juga Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa itu menjadi hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia menjadi hukum yang terutama. Dikatakan kasih tanpa syarat, mungkin saya bisa sedikit mundur ke ayat yang ke-7. Saya baca di firman Allah yang hidup adalah seandainya kita baik sekalipun, kita tidak dapat mengharapkan seseorang mati untuk kita, walaupun tentunya kemungkinan selalu ada. Yang saya tangkap di sini adalah Paulus mencoba menjelaskan bahwa orang yang baik saja belum tentu kita mau mati buat dia gitu. Apalagi Tuhan Yesus yang mau mati untuk kita semua. Jadi konsep Paulus mencoba untuk mengembalikan lagi ke konsep penciptaan, konsep Allah menciptakan manusia. Bahwa Allah itu menciptakan manusia semuanya itu karena diawali dengan kasih Allah. Dan semuanya perjalanan Allah menciptakan langit dan bumi itu semuanya didasarkan oleh kasih. Sehingga Allah dikatakan di Kejadian waktu Allah menciptakan manusia, baiklah diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Jadi menurut saya Paulus mencoba untuk mengembalikan bahwa kasih itu menjadi sifatnya Allah. Kalau manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, otomatis manusia harus memiliki sifat Allah, yaitu adalah kasih. Menurut saya seperti itu karena tentang kasih itu sendiri sangat luas sekali dijelaskan di firman Tuhan. Seperti ada ayat khusus untuk menjelaskan tentang kasih. Kasih itu bagaimana, kasih itu bagaimana, kasih itu bagaimana. Jadi itu berusaha untuk mereview kembali. Paulus mencoba untuk mereview kembali bagaimana konsep kasih yang sesungguhnya Allah dengan manusia.
Menurut saya itu Pak Eli. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, jadi yang saya bisa juga menambahkan sedikit dari kasih Roma 5:8 bahwa kenapa ini menjadi dasar daripada kita ayat yang poin kita yang pertama adalah kasih tanpa syarat, karena di situ dijelaskan jelas sekali ayat ini berkata bahwa di saat kita masih berdosa, Tuhan dia tetap mau mengorbankan, dia mau mati untuk kita. Sedangkan kita tahu bagaimana ya sebenarnya ya kalau secara pemikiran kita secara manusia kita itu harusnya baik dulu baru bisa mendapatkan hal itu, tetapi kita ini di dalam istilah kita ini jahat di mata Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-10, di situ di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini masih seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tetapi kita mendapatkan kasih itu. Ya, jadi inilah bukti bahwa Tuhan itu kita adalah kasih. Ya, dia pribadi, ya, kasih itu adalah pribadi Allah sendiri, dan kasih itu dia berikan, dia wujudkan lewat kita. Ya. Jadi kasih Allah itu adalah kasih, dia wujudkan semuanya itu lewat pengorbanannya di kayu salib kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, terima kasih Bu Maya dan Ibu Linda. Dari poin kita Allah ada kasih Allah tanpa syarat, ada beberapa hal yang kita akan juga dalami pada malam hari ini. Yang pertama adalah saya mau tanya, kira-kira hari ini yang narasumber kita adalah Bu Maya sama Ibu Linda. Dari pemahaman kita bahwa kasih Allah itu tanpa syarat, yang ada menjadi pertanyaan, apa sih artinya kasih tanpa syarat itu? Mungkin saya minta Ibu Linda bisa membagikan kita pada malam hari ini, apa sih kasih yang tanpa syarat itu? Baik, saya mungkin menambahkannya, mungkin kembali lagi ke dikatakan kasih tanpa syarat itu, menurut saya Tuhan Yesus itu seperti yang di ayat 7 dikatakan bahwa seandainya kita baik sekalipun kita tidak dapat mengharapkan seorang untuk mati. Nah, itu menurut saya Allah itu berkorban tanpa syarat, karena Allah mengasihi kita itu tidak ada syaratnya. Menurut saya justru karena kita menerima kasih yang tanpa syarat itu, justru kita yang harus bisa dikatakan bertanggung jawab karena kita menerima kasih itu. Dan kasih yang tanpa syarat itu sebenarnya adalah bukti bahwa Allah ingin memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Jadi sehingga Allah dikatakan di Yohanes 3:16 itu sangat luas sekali, begitu besar kasih Allah pada kita, itu sudah sangat menunjukkan bahwa tidak ada syarat bahwa Allah itu mencurahkan kasih-Nya buat setiap kita. Begitu menurut saya, Pak Eli. Terima kasih Bu Linda. Kalau saya bisa juga minta mungkin Ibu Maya, menurut Bu Maya kasih tanpa syarat itu mungkin juga Bu Maya bisa membagikan kepada kita. Oke, kalau saya seperti tadi yang udah kita dengar, pada dasarnya kan manusia tuh paling mudah untuk dia mengasihi orang yang juga mengasihi dia gitu. Sementara di sini kasih tanpa syarat, kalau menurut pendapat saya adalah
Yesus itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengasihi itu tanpa pamrih, tanpa syarat apapun gitu. Seperti halnya Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dengan cara Tuhan mengasihi. Seperti pada Matius 5 ayat 44, kalau boleh saya baca di sini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Setelah itu kita dapat istilahnya meniru atau meneladani cara Tuhan mengasihi kita gitu. Jadi kasih, kan seperti yang kita tahu kan Tuhan mengajarkan hukum kasih. Jadi kalau boleh kasih tanpa syarat ini bukan hanya hubungan kita pribadi dengan Tuhan, tetapi kasih juga kepada sesama, karena kasih kepada Tuhan dan sesama itu kalau boleh saya bilang merupakan satu hal yang sangat berkaitan gitu. Di hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40 jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi selain Tuhan ingin mengajarkan bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga ingin mengajarkan bahwa setelah kita menerima kasih dari Tuhan, kita juga harus dapat istilahnya meneladani cara Tuhan itu dengan cara membagikan kasih juga kepada orang lain gitu. Juga tentunya pastinya tanpa syarat. Jadi tidak hanya berhenti melalui kita kasih Tuhan, tapi bagaimana kita dapat mewujudkan kasih Tuhan itu melalui tindakan nyata. Jadi bukan hanya dalam perkataan saja. Jadi seperti itu sih Pak Eli kalau menurut saya. Iya, terima kasih Bu Maya. Jadi apa yang sudah disampaikan dengan Ibu Linda dan Ibu Maya, yang saya tangkap bahwa dari Ibu Linda bahwa menurut Bu Linda sendiri bahwa kasih tanpa syarat itu adalah bagaimana Allah mau memperbaiki antara hubungan Allah dengan manusia. Dan yang dari Ibu Maya saya tangkap bahwa kasih tanpa syarat itu di mana juga Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita juga bisa meneladani akan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan, contohkan ya di dalam kehidupannya untuk kita juga lakukan kepada orang lain. Tetapi saya juga akan menambahkan sedikit bahwa kasih tanpa syarat itu yang saya tangkap adalah bahwa kasih yang tidak berdasarkan atas perbuatan ya, manusia. Ya, jadi bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan sesuatu sehingga kita mendapatkan kasih itu. Jadi tidak didasarkan dengan sesuatu yang kita lakukan, tetapi kembali lagi yang saya katakan bahwa itu karena memang Allah itu adalah kasih dan Dia mau menunjukkan kasihnya itu kepada kita sebagai pribadinya itu Dia mewujudkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, terima kasih Ibu Linda sama Ibu Maya. Ada lagi beberapa juga hal yang ingin kita akan pertanyakan supaya kita juga pahami. Jadi Bapak Ibu juga mungkin yang pada malam hari ini ada, mungkin nanti juga akan bisa dengan waktu yang masih ada nanti kita juga bisa mendengarkan pendapat daripada Ibu tentang bagaimana kasih tanpa syarat itu. Saya minta kepada Ibu Maya Ibu Maya, menurut Ibu Maya, siapa yang memiliki inisiatif ya untuk mengasihi? Yang memiliki inisiatif atau sebagai inisiator untuk mengasihi adalah Allah sendiri, karena keselamatan manusia itu semata-mata adalah pemberian atau anugerah Allah. Jadi keselamatan itu tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, melainkan berdasarkan anugerah Allah. Seperti sebentar Pak, saya cari dulu.
seperti di Yohanes 15 ayat 11 sampai 12. Di situ Tuhan juga menginginkan supaya kita juga dapat mengasihi orang lain juga. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sekali lagi, mengasihi merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, para umatnya, dan kasih Tuhan itu tidak terukur oleh akal pikiran manusia. Jadi meskipun kita masih dalam keadaan berdosa pun Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi setiap saat kasihnya itu dinyatakan atas kita seorang yang mau percaya kepadanya. Jadi tidak perlu, istilahnya tidak perlu menunggu untuk Tuhan itu tidak perlu menunggu untuk dikasih terlebih dahulu untuk dia mau mengasihi kita. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi kita harus bisa meneladani cara Tuhan dalam mengasihi. Tuhan tidak perlu menunggu kita untuk mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan sudah istilahnya selalu mengasihi kita. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi yang saya tangkap bahwa kasih Allah itu yang tanpa syarat itu tidak dipengaruhi dengan apa yang kita kerjakan, dan itu memang murni inisiatif Allah. Jadi bukan karena inisiatif itu muncul karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tetapi memang betul-betul karena ya itu kembali lagi Allah itu kasih. Jadi ya terima kasih Bu Maya buat penjelasannya untuk siapa sih yang memiliki inisiatif untuk mengasihi. Kalau Bu Linda, dari Bu Linda. Ya, menurut saya siapa yang memiliki inisiatif untuk mengasihi sama seperti Bu Maya, tentu Allah itu sendiri. Kalau kita bahas lebih jauh lagi, yang saya tangkap dari inisiatif sendiri adalah kembali lagi ke konsep penciptaan manusia, konsep penciptaan dunia ini. Kembali lagi ke situ. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan Allah itu tetap tidak meninggalkan mereka berdua. Jadi pada saat itu Allah tetap memunculkan inisiatifnya untuk tetap mengasihi. Allah menciptakan dengan kasih, Allah tetap mendampingi dengan kasih, walaupun manusia yang menjadi wakil Allah, Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Dan pada saat itu juga, kalau kita bisa lihat di berbagai cerita di Alkitab, bagaimana Allah berinisiatif untuk terus menunjukkan kasih-Nya itu lewat perjalanan-perjalanan nabi-nabi besar seperti Musa juga. Bahkan saya teringat cerita tentang Hagar ya, cerita tentang Hagar, bahkan tentang Hagar. Jadi tentang waktu Hagar keluar diusirlah oleh Abraham waktu itu ceritanya. Kan Allah berinisiatif untuk tetap menunjukkan kasih-Nya dengan mengatakan bahwa anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Makanya pada saat itu Hagar menamai, saya sampai lupa, menamai tempat itu apa, Bel? Menamai sumur itu ya. Saya teringat konsep itu. Jadi itu buat saya menunjukkan bahwa inisiatif Allah itu dari dulu, dari awal konsep penciptaan sampai Tuhan Yesus anaknya menjadi manusia, sampai karya keselamatannya itu sudah dimulai dari awal.
Itu menurut saya Pak Eli. Mungkin bisa dari potongan-potongan saya mungkin bisa digabung. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, jadi ya saya juga pendapat sangat percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan itu karena memang inisiatif daripada Allah sendiri. Ya, waktu Bu Linda juga mengatakan bagaimana penciptaan mulai dari awal penciptaan kita melihat itu semua inisiatif daripada Allah. Dan itu pun juga waktu Tuhan mengatakan baiklah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar, itu inisiatif Allah, bukan karena sesuatu dan yang kembali lagi karena ada sesuatu, tapi memang itu inisiatif Allah. Waktu manusia pun juga jatuh di dalam dosa, inisiatif Allah untuk datang kepada manusia di mana waktu dia mencari Adam ya dan Hawa. Nah, itu inisiatif Allah. Tapi ya jadi pada malam hari ini kita mendapat satu pelajaran bahwa Allah selalu memiliki inisiatif di dalam kehidupan kita. Ya bukan lagi karena kita dipengaruhi, bukan lagi karena sesuatu yang kita lakukan, tapi memang itulah Allah kita yang kasih. Dia selalu berinisiatif untuk melakukan yang terbaik kepada setiap kita orang-orang yang dikasih, yang percaya kepada Dia. Ya, terima kasih Bu Linda dan Ibu Maya. Ada satu pertanyaan terakhir lagi ya yang nanti kita akan menyimpulkan semua apa yang kita sudah dengarkan tentang poin daripada kasih Allah tanpa syarat. Ini merupakan kita sudah tahu bahwa kasih Allah mengasihi itu karena inisiatifnya sendiri sebagai bukti kasih yang tanpa syarat itu. Kira-kira untuk Ibu Maya, siapa yang berhak menerima kasih Allah itu? Oke, kalau boleh kita bacakan di ayat kita tadi di Roma 5 ayat 8, kalau boleh kita baca di ayat sebelumnya, di situ Paulus selalu menyinggung orang Yahudi dan non-Yahudi gitu. Di situ Paulus ingin memberitakan ataupun mengajarkan kepada kita bahwa yang berhak menerima kasih Allah itu pada dasarnya adalah semua orang gitu. Nah, apa pentingnya gitu? Apa pentingnya kasih Allah bagi semua orang? Di sini ada beberapa kesimpulan yang saya rangkum. Yang pertama adalah supaya semua orang itu tahu bahwa Allah itu adalah sumber kasih itu sendiri gitu. Kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 13. Di situ berbicara tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu yang kedua adalah agar kita tahu bahwa apa tujuan yang sebenarnya dari Tuhan Yesus itu datang ke dunia gitu. Kita juga bisa baca di Matius 9 ayat 12 sampai 13. Matius 9 ayat 12 sampai 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ketiga adalah agar kita sebagai manusia yang berdosa ini terbebas dari hukuman daripada dosa, yaitu maut itu sendiri. Dan hidup kita juga tidak selalu diintimidasi oleh iblis gitu ya. Kalau ini kita bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selain itu, pentingnya kita menerima kasih Allah, yaitu yang keempat adalah supaya kita dapat menerima janji Tuhan, yaitu untuk kehidupan kekal. Kita dapat baca di Roma 6 ayat 23. Di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, supaya kita dapat meneruskan kasih Tuhan itu juga kepada orang lain. Kita dapat baca di Yohanes 13 ayat 34.
Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Maya. Terakhir mungkin dari Ibu Linda sendiri ada juga yang mungkin Ibu Linda juga mau bagikan untuk pertanyaan siapa yang berhak menerima kasih daripada Allah itu. Ya, saya mungkin menambahkan aja, kayak sepertinya semuanya udah dijawab sama Bu Maya. Udah lengkap Bu Maya. Siapa yang menerima memang pasti manusia yang diciptakan Tuhan, tapi bagaimana manusia itu sendiri bertanggung jawab menerima kasih Allah, itu yang kita sendiri pribadi harus mempertanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau penting menerima kasih Allah, tentu saja sangat penting gitu kan ya. Karena menurut saya kasih Allah itu seperti alat ukur yang mengukur bagaimana kita tuh bertumbuh dan bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Karena kasih Allah itu kan dikatakan kasih Allah itu selalu menjadi sumber dari kekuatan dan dari pengharapan setiap kita orang yang percaya. Jadi saya menambahkan aja bahwa sangat bagaimana kita dikatakan berhak menerima kasih Allah, yaitu bagaimana kita menjaga dan terus mengalami pertumbuhan dalam hubungan kita dengan Allah. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk Ibu Linda. Ya, jadi sebelum kita simpulkan semua apa yang kita sudah dengarkan dari Ibu Maya dan Ibu Linda, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa memang kenapa ini sangat penting kita ketahui hal ini. Kenapa? Karena ya kita harus menyadari, mengerti betul bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Jadi kita harus mengetahui bagaimana itu Allah mengasihi setiap kita umat-umatnya. Ya, kita akan dan ini saya sangat percaya kalau kita mengerti bahwa Allah itu betul-betul mengasihi kita, kita akan tidak pernah menyia-nyiakan akan kasih Tuhan itu. Bahkan kita akan berusaha, tapi nanti ini kita akan belajar di bulan depan bagaimana respon kita, bagaimana kita sebagai orang yang menerima kasih Allah itu membalas kasih Tuhan itu di dalam lewat kehidupan kita. Tetapi kita harus mengerti dahulu bahwa ini loh, Tuhan ini mengasihi kita. Nah, salah satunya kasihnya itu ditunjukkan dengan tanpa syarat. Dan kita harus tahu, jadi kita harus mengerti bahwa tidak ada di antara kita yang harus bermegah. Ya, bahwa saya mendapat kasih Tuhan ini karena saya rajin berdoa. Saya mendapat kasih Tuhan ini karena saya rajin beribadah. Jadi tidak ada yang kita bisa banggakan. Kita semua ini mendapatkan kasih Tuhan karena itulah pribadi sebenarnya Allah kita itu kasih. Dan dia menunjukkan itu. Nah sekarang bagi kita seperti di poin terakhir, siapa yang mendapatkan kasih itu? Semua orang. Tuhan memberikan kasihnya itu kepada semua orang. Tetapi bagaimana kita bisa merespon, mempercayai kasih Tuhan itu? Nah, orang yang menerima, mempercayai akan kasih Tuhan itu betul-betul nyata dalam diberikan kepadanya, itulah yang mendapatkan keselamatan. Ya, itu yang menerima anugerah keselamatan. Yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus mati ya untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang. Nah, orang yang mempercayainya itulah yang menerima anugerah keselamatan dari kasih Tuhan. Jadi terima kasih buat Bu Maya dan Ibu Linda yang sudah bisa berbagi pada malam hari ini, dan kita mendapatkan sesuatu bahwa kasih tanpa syarat itu adalah kasih yang
bagaimana ini adalah sesuatu inisiatif daripada Allah untuk memperbaiki akan hubungan kita yang sudah rusak, ya. Dan yang kasih tanpa syarat juga merupakan inisiatif Allah supaya apa yang Tuhan sudah berikan, ya, itu juga bisa nanti kelak kita akan tunjukkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan perlu kita ingat bahwa ya semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya, kasihnya kepada kita itu bukan karena kitanya, ya, bukan karena kita pintar, kita baik, bukan karena kita rajin berdoa. Itu semua karena kalau itu adalah bukti, itu adalah hasil daripada kita. Tapi itu nanti kita akan bahas di bulan depan. Tetapi jelas bahwa semua yang kita lakukan, yang perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan, itu bukan yang membuat Tuhan mengasihi kita. Ya, bukan. Karena jelas ayatnya kita baca, kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Ya, jadi ini yang mendasari kita betapa Tuhan itu luar biasa. Makanya dikatakan di dalam poin ini, itu tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Dia tidak melihat akan apa yang dosa-dosa kita. Dia tidak melihat akan kesalahan-kesalahan di kita, tetapi Dia mau. Ya, ini inisiatif dari Dia sendiri untuk memperbaiki kembali hubungan anak dan Bapa, supaya semuanya bisa lebih baik, nama Tuhan senantiasa tetap dipermuliakan. Jadi puji Tuhan kita mendapatkan sesuatu yang bagi saya pribadi mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan mengasihi kita itu betul-betul murni inisiatif Dia, bukan karena ya dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tetapi Dia adalah Allah yang adalah kasih, tuh mau menunjukkan pribadinya ya lewat kehidupan kita. Ya, itu saja yang kita bisa dapatkan sekali lagi pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang bisa juga memberikan satu masukan ya untuk melengkapi apa yang kita menjadi diskusi kita pada malam hari ini bersama dengan Ibu Maya dan Ibu Linda. Dan atau mungkin juga ada dari Bapak Gembala. Saya berikan waktu dan kesempatan, ya, kami berikan. Terima kasih. Iya, terima kasih buat narasumber menyampaikan apa yang dipelajari dari kita akan belajar dalam merangkai satu pendapat ya. Coba memulai dengan satu bahasan yang ada di dalam pasal itu. Karena dalam setiap pasal itu pasti tidak akan pernah lari daripada yang disebut dengan amanat ya, amanat teks yang ada di situ. Nah, kita tahu bahwa di penulisan Paulus di Roma ini sebenarnya adalah ingin menyatakan begitu, karena kita tahu Roma ini kan pemerintahan yang bengis ya. Pemerintahan yang sampai kalau kita lihat namanya gladiator ya. Itu kan manusia diadu dengan binatang. Bukan binatang kecil ya, bukan dengan anjing atau kucing, tapi dengan binatang buas ya, ada singa. Yang saya ketahui adalah tentang singa. Dan kalau kita juga melihat di dalam tradisi Romawi ya, bagaimana sampai akhirnya agama yang dipakai itu adalah agama secara umum. Jadi agama Kristen itu dianggap sebagai agama yang notabene punya daripada pemerintah ya. Yaitu di sebagian besar kota di Indonesia masih ada yang menganut tentang paham ini ya, sehingga kalau kita bisa melihat ada gereja yang benar-benar dibiayai oleh
pemerintah setempat, ya, saya nggak usah sebut di mana kotanya, itu ada. Karena menganggap bahwa agama daripada daerah itu atau negara itu ya agama Kristen. Tetapi dinamika yang ada adalah bagaimana perilaku yang ada itu tidak pernah mengubahkan. Nah, Paulus di situ membawa satu berita baik, ya. Kalau saya membaca di dalam terjemahan King James Version bilang begini, ayatnya itu luar biasa, ya. But God demonstrated His own love toward us. Jadi di tengah-tengah kegalauan bangsa Roma menghadapi kehidupannya yang carut-marut, ya, dia sudah tidak tahu apa yang dia perbuat, bahkan dipertegas di dalam kitab Roma 3:23 tentang bagaimana tidak ada seorang pun yang benar. Semua berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, disitulah Tuhan Yesus mendemonstrasikan, dikatakan begini, Dia sudah mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Artinya ini sebagai satu penyediaan Allah, ya. Atau kalau dalam bahasa Alkitab apa namanya, ya? Penyediaan Allah itu sebentar saya kok jadi lupa, ya. Jadi Allah sudah menyediakan begitu. Jadi ketika kita percaya, ketika kita beriman, disitulah terjadi perjumpaan, terjadi pertemuan ilahi antara manusia yang berdosa dengan kasih itu sendiri. Jadi yang bisa mengubahkan itu adalah Allah sendiri. Kan itu tadi dikatanya oleh Pak Eliezer, siapa yang punya inisiatif adalah Allah, ya. Karena tidak seorang pun yang mampu, tak seorang pun yang bisa, ya, tak seorang pun yang sanggup untuk menghapus dosa, ya. Maka dikatakan dalam kitab Yesaya, dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Jadi satu pengharapan sebenarnya yang harus diterima oleh orang-orang Roma pada waktu itu, bahwa ini loh, ada Tuhan Yesus yang sedang memproklamasikan, yang sedang mendemonstrasikan dengan kasih-Nya. Ketika kamu semua orang-orang, ya, kalau dalam bahasanya Bu Ari, ya, ngana orang-orang, dia dorang atau torang, ya, torang masih berdosa, kita masih berdosa, Tuhan itu sudah mati bagi kita. Itu sebenarnya inti daripada ayat yang ke-8. Jadi karena itu, kalau tadi disampaikan oleh Bu Linda dan Bu Maya, itu adalah sesuatu yang tepat, inisiatifnya Allah, kemudian dikaitkan dengan penciptaan, bahwa sebenarnya Allah tidak punya konsep untuk menghapuskan manusia, tapi karena kebebalan manusia sehingga semua orang berdosa, ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6, maka menyesallah Allah, bisa dikatakan, ya. Lalu Allah menghukum mereka dan dikacaubalaukan, ya. Mereka terserak-serak ke seluruh penjuru bumi. Jadi coba kita akan belajar. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah minder, nggak usah waduh berat, ya enggak. Ya baca saja di pasal itu, ya. Pasti ada satu kalimat-kalimat yang sedang Tuhan berbicara untuk kita semua, ya. Itu saja Pak Eli, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberikan kita menambahkan apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Saya berharap nanti untuk Bapak Ibu yang sudah ada bergabung di FA ini, karena kita akan nanti bergiliran bersama-sama, nanti akan dihubungi Bu Esther dan tidak tidak dadakan juga langsung diberikan, dan ada waktu untuk kita bersama pelajari dan bisa dibagikan kepada kita semua yang ada di FA ini. Jadi saya berharap ke depan kita bisa lebih lagi mengerti apa sih yang maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Dia mengasihi kita bukan karena ada apanya kita, tetapi memang karena Dia adalah Allah, yaitu kasih. Dan Dia memberikannya kepada kita
Karena tidak ada orang yang bisa, seperti dikatakan Bapak Gembala, tidak ada yang bisa. Jadi ini inisiatif Allah sendiri, karena cuma Dia yang bisa menunjukkan itu kepada setiap kita yang dikasihinya. Jadi saya berharap apa yang kita sudah dapatkan pada malam hari ini, dan ini akan terus kita pelajari di minggu depan. Kita akan belajar lagi tentang bagaimana kasih Allah itu kasih yang mau berkorban. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang kasih Allah yang mau berkorban. Bukan cuma tanpa syarat, tetapi kasih Allah mau berkorban. Dan minggu ketiga kita akan belajar kasih Allah itu kasih yang kekal. Ya, dan yang terakhir kita akan belajar kasih Allah itu selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, jadi kita akan belajar tentang kasih Allah itu Allah yang mengasihi kita. Ya, penting kita ketahui Allah mengasihi kita. Ya, kalau Allah mengasihi kita sebenarnya, kembali lagi kalau kita mau panjang, ya biarlah apa yang terjadi hari-hari ini, ingat Allah mengasihi kita. Ya, jadi itu yang menguatkan kita. Kalau Tuhan sudah mau mengasihi kita, percayalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita akan tetap percaya bahwa ya kasih Allah lah yang ada mengasihi kita bisa sampai hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya, dan saya akan kembalikan kepada Ibu Esther Prasetyawati. Mungkin juga ada dari Ibu Esther sendiri, Ibu Esther. Oh, nanti saya ada waktunya, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Dari Ibu Esther Katarina. Oh, yang ngomong Bapak, Esthernya ada 2. Iya. Cepat, pas. Ya. Oke, begitu ya. Oke, saya serahkan kepada Ibu Esther Prasetyawati. Terima kasih untuk Ibu Linda Meliana, Ibu Maya, dan Bapak Eliasar. Bude, ini mau jadi ada permainan? Kayaknya enggak deh, waktunya udah terlalu malam. Oke. Ada pengumuman? Ya, kowe yang menambahkan. Ya, untuk pengumuman besok hari Rabu ada MOA, Kamis ada doa malam, Jumat ada MOA, Sabtu dengan konsep yang berbeda. Nantikanlah kita MOA dengan konsep yang berbeda. Dan hari Sabtu ada 11-12. Ajak teman-teman semua bergabung di dalam Zoom dan Instagram. Terbuka untuk umum. Yang mau join silakan masuk di dalam link Zoom dan Instagram. Dan permohonan doa dibuka, nanti sama-sama Sabtu kita bersepakat berdoa bersama. Hari Minggu ada ibadah seperti biasa. Oh ya, besok Minggu perjamuan, ibadah minggu pertama. Oke, kita akhiri ibadah kita. Atau ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu? Oke, kalau begitu kita doa penutup. Ibu Budi minta tolong berdoa. Ya, puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada bersama-sama malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, satu hal yang kami tahu, kalau kami ada, kami bersama-sama malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami percaya kasih Tuhan yang sempurna itu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan dengan kasih Tuhan yang sempurna itu akan memampukan setiap kami untuk terus dekat melekat dengan Tuhan dan berbagi kasih dengan sesama. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat semua yang sudah bergabung, buat narasumber, moderator. Terima kasih untuk Ibu Ruth Telma yang sudah doa syafaat. Terima kasih semuanya yang sudah setia terus di dalam FA, Kak Pipit, Oma Indah, Kakak Lita. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga Esther. Terima kasih juga Ibu WL. Oh iya, Ibu WL. Ibu WL. Wow. Kan hari ini saya khotbah. Jadilah menurut imanmu. Amin. Amin. Berarti Bisa bulan Maret sudah jalan-jalan bisa kalau boleh jadwal khotbah. khotbah doa malam deh. Bu Ari enggak perlu lagi takut Bu Ari, cuma pertanyaan aja. Kalau Bisa aja Pak Eli. kalau Bu Jadi malu. kalau burut kasih yang agak susah bahannya. Kemana mau kencing di celana cari gara-gara lagi nih. Gimana sih? Pakai pamper. Ada dasar. Kenapa celana dibawa-bawa? Kapan? Benar nih. Maknya Parah. kapan? Minggu depan ya? Minggu Iya, depan? saya